Mengapa terlihat kita ini sangat negatif pada kebijakan kelolaan asing terhadap sumber daya alam Indonesia? Karena bagi kita kaum Sontoloyo, tindakan pengerukan sumber daya alam Indonesia tersebut adalah invader atau penyerangan penaklukan terhadap aset yang tidak setimpal kalau dihitung dengan nilai komersial dagangan biasa yang saat ini negara peroleh. Alias, kita menganggap kebijakan pro asing mengeruk sumber daya alam Indonesia yang mentah atau bahan tambang yang juga mengendalikan smelter dengan proteksi tidak boleh ekspor karena harus disetor ke smelter adalah nation threat atau ancaman bagi negara, adalah kebijakan yang tidak pro rakyat. Kalau kebijakan itu pro rakyat, buatlah pasal boleh ekspor kalau harga internasional lebih baik dari harga lokal. Jadi penambang hanya menjual ke pembeli dengan harga yang terbaik. Yang berikutnya adalah cara pengelolaan keuangan negara yang selalu berbasis hutang, dimana kalau dilihat siapapun yang menjabat terutama sejak IMF masuk ke Indonesia tahun 1998 sampai saat ini, Indonesia menjadi sumber income IMF dan World Bank yang setia menghutang kepada mereka. Juga hutangan dalam bentuk lain termasuk yang baru dikemas dengan nama SWF atau Sovereign Wealth Fund yang berbeda sangat jauh dengan SWF-nya MMT atau Modern Monetary Theory yang tidak berbasis hutang. Apapun strateginya untuk menutupi bolong APBN dan proyek negara, semua pakai hutang. Itulah yang oleh kaum Sontoloyo dipertanyakan. Karena kaum Sontoloyo ini anti hutang. Dua hal yang selalu kita tekankan karena hutang adalah nation threat. Dari kacamata kami, meminjam kalau kita berbisnis itu biasa, kalau itu untuk hal yang produktif. Namun kalau konsumtif seperti hutang memakai kartu kredit di mana pasti sulit bayarnya pada saat ekonomi keluarga lagi turun atau berat. Demikian juga hutang yang jadi pilihan saat ini di dalam mengelola pemerintahan saat ini. Hutangnya banyak yang untuk hal konsumtif. Lalu beliau bisa-bisanya loh ngajari anak SD ngutang itu biasa atau nggak apa-apa. Di media tercatat loh hal ini. Kok tega-teganya ngajarin hutang ini bagi negara itu tidak apa-apa dan diajarin ke anak SD lagi. Lalu kita mengatakan dengan tegas, hutang konsumtif negara adalah ancaman nasional dan ini harus didengungkan agar masyarakat dan sahabat semua paham. Ada cara kelola yang tanpa hutang dan sumber daya alam tidak dikeduk secara brutal tetapi dapat lebih banyak manfaatnya hingga bahkan 100 kali lipat bahkan 500 kali lipat dari apa yang pejabat negara maha bisa itu lakukan sekarang. Untuk negaranya pendapatannya naik 100 atau 500 kali lipat. Ada caranya. SWF yang tidak pakai hutang adalah Sovereign Wealth Fund dengan pendekatan Modern Monetary Theory. Guru besarnya namanya Michael Hudson, di mana kita semua tahu Hudson lama mengajar di Peking University. Hampir semua politbiro petinggi Partai Komunis Cina adalah murid Hudson saat ini. Mungkin yang terbaik dari murid Michael Hudson adalah Xi Jinping, pemimpin Partai Komunis Tiongkok yang saat ini berkuasa dengan jabatan seumur hidup. Yang kedua, pada tahun 1971 di mana di zaman Nixon jadi presiden kala itu, Hudson lah yang menginisiasi melepas dolar dari ikatan emas sebagai underlying printing money. Dolar dicetak kemudian berdasarkan hutang negara lain, alias dolar dicetak berdasar proyek produktif. Sejak tahun 1971 itulah masa keemasan negara Amerika hingga saat ini, di mana di dalam 8 tahun terakhir di challenge atau ditantang oleh Tiongkok dengan obornya One Belt One Road-nya yang sudah mulai mengikat lebih dari 70 negara. Keduanya, Tiongkok sejak 1989 dan Amerika sejak tahun 1971 secara prinsip dasar menggunakan hal yang sama, yaitu menggunakan MMT sebagai basis keuangan negaranya. Inilah yang menjadi tantangan karena pejabat sejak IMF tahun 1998 menancapkan kuku di Indonesia sudah terdoktrin untuk Indonesia menjadi good follower dan semua hal yang berhubungan dengan keuangan harus pakai IMF dan World Bank. Inilah yang menjadi tantangan bahwa untuk maju dengan konsep MMT memerlukan strategi yang tidak mulus karena ada penentang yang sangat loyal dengan IMF dan World Bank, ditambah pola pikir bahwa berhutang itu tidak apa-apa dan bahkan harus dan satu-satunya hutang itu. Kalau tidak, pejabat nomor 1 negara ini akan diimpeach karena keuangan negara bermasalah. Itu hanya ditakut-takuti. Tidak benar itu sesungguhnya. Kemudian diprovokasi bahwa cetak uang akan membuat negara hyperinflasi. Kemudian Bosman sebagai salah satu orang yang mempromosikan printing money, karakternya diasasin, dibunuh dengan buzzer. Dianggap sarannya yang menggunakan MMT dengan printing money adalah mau menjatuhkan pemimpin negara tertinggi saat ini. Itu salah besar dan itu fitnah. Jawa Timuran saya keluar pol. Kalau beginian buat pejabat yang pakai buzzer buat amankan posisinya, bener deh, bawaannya pengen nantang Caro aja. Wis Reneo sambil taruh celurit di depan, kita Caro. Tapi enggak lah, kita kan bukan pemaksa kehendak, penghardik kasar, bukan. Kita hanya bawa itu. Hal itu semua hanya bawaan diri karena budaya adat Jawa Timuran. Dulu kalau harga diri tersentuh di kampung saya
saya ya sering terjadi caro, tapi tidak sekarang. Kalau sekarang perangnya lewat sosmed, kalau ditantang beneran nggak ada nyalinya anak muda itu sekarang. Oke, sekarang kita gunakan cara baru yang lebih kekinian. Kita gunakan perang udara, kita gunakan knowledge, kita gunakan buku, kita gunakan informasi. Dan saya sendirian melawan buzzer berbayar yang telah berhasil menjatuhkan nama Bosman dengan banyak jurus, dan buktinya akhirnya banyak follower pemimpin tertinggi terpengaruh dan menjadi hater Bosman. Wah, cocok iki. Jadi begitu ada hater dan buzzer jagain kita 24 jam, kita sekarang tahu kita diperhitungkan. Seru iki.